Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan memulai mata pelajaran geografi. Pada bab 1 ini kita mulai dengan pengetahuan dasar geografi. Nanti di sini kalian akan mengenal seperti apa itu ilmu geografi. Nah, yang pertama, pengertian geografi secara umum. Geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Nah, ini ada contohnya, ada 3 fenomena yang terjadi. Yang pertama, fenomena kependudukan, nah di mana di dalamnya terjadi berbagai aktivitas manusia. Ada permasalahan-permasalahan kependudukan seperti kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesehatan, dan lain-lainnya. Kemudian ada fenomena persebaran fauna. Ada persebaran flora dan fauna di dunia, ada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Lalu ada fenomena iklim. Ada berbagai gejala-gejala cuaca yang terjadi, perbedaan-perbedaan iklim di belahan bumi. Nah, itu yang akan kita pelajari contohnya. Nah, selain definisi secara umum, ini ada definisi geografi hasil dari Seminar Ikatan Geograf Indonesia atau IGI, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Nah, ini ada persamaan dan perbedaan gejala alam atau fenomena tadi. Kenapa misalnya ada persamaan dari segi waktunya? Contohnya fenomena hujan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada juga ada perbedaan fenomena di suatu tempat dengan tempat yang lain. Lalu interaksi antara manusia dengan lingkungannya seperti apa dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Nah, itu akan kita pelajari. Selain di sini juga ada definisi geografi yang lain menurut beberapa ahli. Ada ahli dari Indonesia yaitu Bapak Bintarto. Nah, beliau juga mengungkapkan definisi geografi yang bisa kalian baca sendiri nanti. Lalu ada juga definisi geografi menurut beberapa ahli dari luar negeri. Contohnya ada dari Eratosthenes, dari Immanuel Kant, dan lain-lain. Nah, bisa kalian cari referensinya sendiri. Lalu berikutnya kita lanjut ke objek studi geografi. Objek studi geografi terbagi dua, ada objek material dan objek formal. Nah, yang pertama objek material itu terbagi 5. Ada 5 lapisan geosfer. Geo itu bumi, sfer itu lapisan. Ada 5 lapisan geosfer. Yang pertama adalah litosfer. Nah, litosfer termasuk dalam objek material geografi, yaitu lapisan kulit bumi. Nah, di lapisan kulit bumi ini contohnya terjadi fenomena yaitu perbedaan jenis tanah, perbedaan jenis batuan, lapisan-lapisan kulit bumi dari atas tanah yang kita pijak ini sampai ke dalam inti bumi terbagi menjadi beberapa lapisan, terus ada beberapa fenomena di dalamnya. Yang kedua adalah lapisan atmosfer, yaitu lapisan udara yang menyelubungi bumi. Nah, di dalam lapisan atmosfer ini yaitu terjadi gejala cuaca. Itu contoh fenomenanya. Lalu yang ketiga adalah lapisan hidrosfer. Nah, yang ketiga adalah lapisan hidrosfer, yaitu lapisan air. Nah, perairan di bumi terbagi dua, ada perairan darat, ada perairan laut. Perairan darat terbagi lagi, ada sungai, ada danau, ada rawa. Kemudian ada air yang kita pakai sehari-hari yaitu air tanah. Lalu perairan laut terbagi dua. Ada perairan laut dangkal, ada perairan laut dalam atau kita sebut samudra. Nah, kemudian lapisan yang keempat adalah lapisan biosfer. Lapisan kehidupan flora dan fauna. Nah, tadi contohnya ada di awal tadi persebaran flora dan fauna. Kemudian ada flora dan fauna endemik di Indonesia. Tiap wilayah atau daerah di Indonesia ada hewan-hewan endemiknya yang mempunyai ciri khas, menjadi ciri khas suatu daerah tersebut, tidak dimiliki oleh daerah lain. Kemudian yang kelima, objek material antroposfer, itu lapisan kehidupan manusia. Nah, disinilah aktivitas manusia di atas permukaan bumi yang dapat kita
pelajari, mulai dari aktivitas perekonomian. Nah, ini contohnya seperti di pasar terapung terjadi interaksi antar manusia, yaitu berdagang di atas perahu atau kelotok kita sebut. Nah, ini contoh fenomena yang terjadi. Nah, jadi ada 5 lapisan geosfer dalam objek material geografi. Tadi ada mulai dari pertama adalah lapisan litosfer. Nah, itu lapisan kulit bumi yang pertama. Yang kedua adalah lapisan udara atau lapisan atmosfer. Yang ketiga adalah lapisan hidrosfer atau lapisan air. Yang keempat ada lapisan biosfer, yaitu lapisan makhluk hidup. Yang kelima berupa flora dan fauna. Yang kelima adalah lapisan manusia, kehidupan manusia di atas permukaan bumi, yaitu lapisan antroposfer. Nah, ini perlu kalian ingat, 5 lapisan geosfer dalam objek material geografi. Nah, kelimanya ini akan kita pelajari. Lalu berikutnya ada objek formal geografi. Nah, objek formal geografi terbagi 3. Ada objek formal keruangan, yaitu mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada suatu ruang tertentu. Nah, contohnya ruang di sini adalah lokasinya. Ada 2 lokasi berbeda pada gambar ini. Yang satu di dataran tinggi, daerah pegunungan. Yang satu di dataran rendah, yaitu dekat dengan laut, daerah pantai, daerah pesisir. Nah, kita mengkaji, menganalisis seluruh fenomena pada 2 tempat ini. Yang pertama di daerah pegunungan, karena tanahnya subur, maka mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Nah, itu fenomena yang pertama. Kalau yang di daerah pesisir beda lagi, karena dekat dengan laut, otomatis masyarakatnya sebagai nelayan mencari ikan ke laut. Nah, itu kan berbeda. Lalu kejadian alamnya, kalau di dataran tinggi tanahnya bisa longsor. Nah, itu kalau di dataran rendah atau di daerah laut bisa terjadi gelombang besar atau tsunami. Nah, kita mengkaji, mempelajari beberapa fenomena di suatu tempat. Nah, ini tempatnya kan ada dataran tinggi, kemudian ada dataran rendah. Tentu saja fenomena-fenomenanya akan berbeda-beda. Yang kedua adalah objek formal kelingkungan. Mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Nah, ini ada 2 contoh gambar. Yang pertama tempat atau daerah dengan komponen biotik. Biotik adalah makhluk hidup. Nah, jadi ada makhluk hidup di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Di sini adalah contohnya banyaknya pepohonan di daerah hutan. Nah, satunya di daerah perkotaan. Nah, di situ ada abiotiknya yang bukan termasuk makhluk hidup. Ada bebatuan, ada tanah, ada udara, ada air. Nah, itu yang bukan termasuk makhluk hidup. Nah, kita pelajari juga. Berikutnya adalah objek formal kewilayahan, mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Nah, ini contohnya adalah wilayah gurun pasir. Otomatis memiliki perbedaan dengan wilayah yang lain. Kalau di daerah kita, daerah tropis, hutannya lebat, nah berbeda dengan di daerah gurun yang memiliki suhu ekstrim, tidak ada atau jarang ada tumbuhan, suhunya sangat panas. Nah, itu ada perbedaan dengan wilayah yang lainnya. Nah, sampai di sini dulu untuk hari ini. Bapak akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.